kembali lagi di bahas F1. Kembali. Bahasa gue kayak opening radio. Apa? Radio jadul. El Sinta. Ya, El Kembali bersama Sinta. di bahas F1. Bukan radio dangdut. Oh iya, jangan Udah, fokus. kita sonora karena kita kompas. Kita akan membahas tentang Suara lu kenapa sih? Gak cocok ya? Gak cocok. ya? Kita akan membahas tentang bursa transfer F1 Oh, 2021. Bukan bursa transfer mah dari tim F1 pindah ke tim F1 lain. Jadi ini Bursa transfer pembalap yang lulus dari F2. Sebenarnya siapa dua orang ini? Ya, kita bahas Kenapa dari bisa Nick dulu. dari naik ke F2 langsung ke F1? Kita bahas dari yang lebih jago. Mick Schumacher. Ini bukan Mazepin, ini Mick Schumacher. Mick Schumacher, anaknya Michael Schumacher. Dia dari nama udah ketahuan. Masa? Dari nama dia udah ketahuan ya kan, Iya. Schumacher. Keluarganya Iya. Schumacher lah minimal ya kan. Nah. Entah itu anaknya Ralf apa Michael. Apa mungkin Kalau- ponakannya iya, gitu kan. Kalau anaknya Ralf tuh ada nama David Schumacher, dia masih balap di Ah. F3. Jadi kita bahasnya Mick dulu. Jadi Mick ini ya dia ngikutin jejak bapaknya lah, Iya. Akhirnya kemarin sudah jadi juara F2. F2. Yang tahun kedua doang. Tapi yang unik nih, waktu Mick Schumacher awal-awal balap di go-kart itu, dia sempat pakai nama inisial. Apaan tuh? Namanya itu kalau nggak salah Nick Ship atau siapa gitu. Jadi ngikut nama ibunya sebelum nikah sama Schumacher gitu. Oh gitu. Supaya waktu itu tujuannya Schumacher tuh biar nggak banyak orang tuh nyorot anaknya tuh dari bener-bener karir dari go-kart tuh. Iya. Nggak Supaya- banyak, ya jadi takut ada Yang pressure. beban ya. Iya, jadi takut ada beban segala macam. Dan emang sebenarnya di awal karirnya setelah go-kart dan maksudnya balap mobil ya, Mick ini nggak terlalu istimewa sebenarnya. Iya. Ini kita bisa lihat nih statistiknya. Set. Dia baru balap mobil ya, balap single seat semuanya itu tahun 2015. Oke, dari ADAC Formula 4. Jadi ini Eropaan. kalau ada Formula 4 itu, jadi kompetisi Formula 4 yang ada cuma di Jerman. Eropa. Oh Jerman doang. Ini benar-benar jatuhnya sih regional ya. Dia di bawahnya yang kompetisi Eropa, tapi di atasnya beberapa kompetisi yang mungkin ada kayak Denmark tuh level tuh di bawah dari ADAC ini, di bawah dari Jerman. Musim debutnya tuh dia nggak istimewa lah. Dia 22 kali balapan, cuma menang sekali, podium 2 kali, finish posisi 10. Emang sebenarnya ya namanya tahun debut ya, Iya. semua bakal sulit Belajar, gitu kan. semua harus Ya, belajar. benar-benar belajar. Tapi dia habis itu ke ini MRF Challenge di India. Ini balapannya ada di India, tapi beberapa Iya. pembalap dari Eropa biasanya emang sekolah dulu nih di MRF Challenge ini. Iya. Ya buat nambah-nambahin super license segala macam lah. Dan hasilnya pun juga nggak terlalu bagus di tahun pertamanya ya. Cuma balapannya emang dikit nih, cuma balapan 4 kali dan podium 2 kali, posisi 10 juga. 3. Ini 2015-2016. Oh, MRF ada itu. ada Oh, iya. ada dua. Ada 2. Kita dulu. Saya baca yang ini. Oh, iya. Ngantuk. Tidak Biasaan. fokus. Udah sore. Terus Lanjut. Emang namanya Hah? bakat. Hah? Dia akhirnya ke Gak bisa dibohongin. Prema Portim tuh. Prema tuh kan emang Udah ngebidik. ibaratnya emang kayak jadi tim junior Ferrari kan Iya. selama ini. Tapi gua agak lupa, dia emang kayaknya di tahun ini tuh emang akhirnya dia dikontrak sama jadi developmentnya Ferrari sih kalau nggak salah 2016 ini. Dia kembali lagi di balap F4 di Jerman dan ditambah balapan F4-nya di Italia. Performanya meningkat. Dua-duanya langsung runner up kan. Pokoknya dua-duanya menang 5 kali dah. Dia balik lagi ke MRF Challenge juga buat nambah-nambah pengalamannya dia, posisi 3. Nah, dia balapan regional udah kelar nih. 2017 dia Lebih ke masuk Eropa, langsung F3. Iya, langsung balap F3. Masih sama Prema. Semuanya sama Prema, Sama bahkan Prema sampai tahun terakhirnya di F2 tahun ini kan dia sama Prema. Prema Emang tetap. dia itu emang karena udah diikat sama Ferrari gitu kan. Jadi dia pasti balapan sama Prema kan. Iya, Prema di ini, bawah Ferrari langsung. iya, Prema ini kayak bener-bener tim junior Ferrari tapi nggak resmi gitu loh. Iya. Karena pembalap akademinya Ferrari emang Rata-rata bisa bisa semua. bisa di tim lain gitu kan, kayak Giuliano Alesi di Trident gitu kan. Tapi rata-rata kalau yang bagusnya dia ada di Prema. Iya, kayak Charles Leclerc juga Prema. Prema juga kan. Lanjut dia di F3 tahun 2017, performanya ternyata nggak sesuai harapan. Dia cuma bisa podium sekali dari 30 balapan. Oke. Finishnya cuma di posisi 12. Tapi meningkat besar di 2015. Nah, dari 2018 dia meningkat lagi. Menang banyak. Meningkatnya jauh justru kan.
2018 nih dia balapan tuh dia kompetisinya lumayan ketat nih 2018 F3 2018 tuh sebenarnya ketat. Iya, pasangannya banyak. Karena di F3 ini Itu pesertanya udah bareng sama Russell nggak maksudnya? Russell udah di F2 waktu Udah tuh naik duluan ya? 2018 dia di lawannya dia ya yang ada di F2 sekarang Rob Schwartzman, Oh iya, Schwartzman Jehan barengan. Bervala. Makanya Schwartzman itu setelah naiknya tahun belakangan setelah Schumacher. Kan dia kan akhirnya steam kan sekarang. Emang F3 ini pembalapnya dia banyak. Kalau nonton balapannya juga ketat banget 1 sampai 30 itu jaraknya mepet. Kalau misalnya kalian nonton Moto3 kayak Moto3 ya, Moto3 itu sama. Mobilnya kan sama semua. Sama kecil. Iya, Betul, mobilnya lebih sama kecil. segala macam dan gridnya penuh gitu. Dan ini benar-benar jadi benchmark kalau misalnya pembalap yang sukses di F3 biasanya emang bisa langsung bisa F2. iya bisa lanjut malah langsung ke F1 gitu Iya, kan. kayak Karena Verstappen. kompetisinya benar-benar ketat banget. Beda mungkin sama F2. F2 mungkin agak ada gap gitu kan. Tapi kalau lu bagus di F3, di F2 dan di F1 Nggak masalah. kemungkinan bagus gitu kan. Tapi kalau di F3 udah berantakan Susah. tapi nggak begitu karena nanti Contohnya akan seperti nanti ada yang kita bahas. Kita lanjut dulu nih. 2018 dia menang kan akhirnya juara Eropa. juara Juara Eropa lah kan. F3, iya. F3 di Eropa doang. Waktu itu runner up itu kalau nggak salah Rob Schwartzman, ketiga itu Jehan Bervala. Tahun ini semuanya ada di F2. Dia 2019 naik di F2. Prema Racing. Bareng sama Shane Blael. Bareng San Gelael. Performanya ternyata di tahun pertama itu dia struggle. Iya. Nggak sesuai harapan. Jadi dia sebenarnya nih Mick ini unik. Pasti di musim pertamanya. Selalu jelek. Iya. Di musim pertamanya itu ya biasa aja. Biasa aja jelek. Hasilnya juga sama lagi, 12 dua-duanya. 12 ya. F3 12 gitu. Ini kan di F3 Gawang 12, gitu. di F2 musim pertamanya 12. Nah, Tapi di musim kedua ya, dia juara dua-duanya. Jadi emang Mick ini uniknya di situ. Mungkin kalau misalnya mungkin di F1 pun mungkin tahun pertama dia tidak begitu wah Bu ya. Ya pasti Atau karena pasti belajar kan. Ya karena belajar dan mobilnya khas. Dia tidak begitu kompetitif. Iya, kan tahun depan juga Haas masih pakai mobil yang sama juga gitu kan. Mungkin ya buat bertarung di posisi 10 masih bisa. masih bisa lah karena Poin rajin ya, lah. karena Haas juga masih dapat poin kan tahun ini kan. Biarpun ya jarang-jarang juga gitu Dan kan. itu kan karena pembalapnya lebih tua. Mungkin kalau pembalap tahun depan pembalapnya lebih muda, mungkin lebih segar, mungkin bisa lebih sering fight 10. Ya mungkin juga, tapi mungkin juga Gitulah kalau kualifikasi. ya mungkin, tapi malah mungkin bisa sering tabrakan kan nggak ada yang tahu. Betul. Karena yang namanya pembalap muda lebih agresif. Ah. Jadi ya kalau menurut gua salah satu rookie yang patut diperhitungkan tahun depan ya nomor satunya Schumacher. Karena dia secara juara F2. Ya secara hasil dia paling bagus nih. Hmm. Ya kan selain dia nggak ada cuma rekan timnya doang kan, Mazepin doang kan, yang bakal kita bahas setelah ini. Nah, ini adalah Nikita M. Nikita M. Mazepin. Bukan Nikita M yang selalu viral. Bukan, ini Nikita M Mazepin. Dia ini bapaknya Sultan Rusia. Ya, jadi Dmitry Mazepin ini kekayaannya di atasnya Lawrence Stroll. Tadi terakhir dihitung ya 2015. 7 7 miliar dolar. Banyak banget. Lawrence Stroll cuma 2,6. Lawrence Stroll 2,6 aja dia jadi sultan banget di Kanada. Cuma padahal. Cuma 2,6 miliar. Ini bapaknya 7,1 miliar tahun 2015. Mungkin kan banyak lagi kali. Ya pasti lebih banyak. Bisa 10-an, 9 mungkin. Kayak politisi di sini pasti lebih banyak. Pasti banyak, karena sudah makin tahun makin kaya. Iya. Jadi, makanya kenapa anaknya tidak begitu bersinar di F2, tapi bisa naik ke F1. Tapi Sebenarnya- super rasanya cukup. Tapi sebenarnya gini, si Dmitry Mazepin itu sempat bersaing. Sempat fight untuk title kan. Enggak, kita bahas dulu nih bapaknya Oh, bapaknya dulu. Mazepin sama si Lawrence Stroll itu tadi sempat rebutan nih untuk ngebeli Force India, makanya jadi Racing Point itu. Jadi dia berdua nih sempat rebutan Oh tim. gitu. Tapi akhirnya yang menang itu si Lawrence Stroll kan. Iya. Si Mazepin itu juga sebenarnya waktu itu awalnya nggak terima, dia pengen ngegugat masalahnya ke pengadilan karena si Mazepin ini pengen ya anaknya itu juga bakal ada di F1 beberapa tahun kemudian gitu kan, dan mungkin akhirnya berhasil. Yang ada ya emang tahun 2021 bakal kesampaian kan, cuma ya timnya dia bareng sama Haas. Iya. Sebenarnya ini unik lagi kan. Haas ini Haas dibeli sama dia juga. ya sebenarnya bisa, tapi ya kan yang unik adalah Haas ini tim asal Amerika kan. Iya. Dia sebenarnya Rusia. Itu kan Kalau konfliknya kan- ya persaingannya persaingan konfliknya politiknya kan kuat ya. Iya, dari tahun Dari zaman 50-an dulu banget, ya, dari iya. zaman dulu banget. Perang dingin segala macam ini kan Iya. itu sebenarnya agak lucu. Jadi sebenarnya pembalap Rusia Blok kiri blok kanan ya. Iya, belum pembalap Rusia di tim Amerika gitu kan, agak lucu gitu. Ah. Tapi ya namanya di F1 dan backingan uangnya dia kuat, Itu. Ya, dan Haas pun kayaknya sedang butuh. ya butuh duit juga buat mengembangin mobil, ya kenapa enggak gitu kan. Toh di pembalap satunya juga Mick Schumacher, dia support langsung dari Ferrari Langsung dari kan. Ferrari-nya. Pasti ya support untuk mesin dan Keuangan segala pun lebih macam kuat. ya jadi lebih mudah juga. Kita bahas ke hasilnya dulu. Nah,
ini. Siapa nih? Mazepin. Oh, ini Mazepin. Nah, Mazepin. Nah, seperti gue bilang tadi, kalau pembalap Eropa itu banyak dia balapan di MRF India. Challenge, MRF iya. Challenge ini balapan di India ya buat karena di Buat sana belajar lah buat sebenarnya. pembelajaran sebenarnya kan. Karena balapan untuk level di Eropa juga sebenarnya banyak, cuma banyak juga buat DKMRF India ya buat ini nambah-nambah super license biarpun dikit gitu kan. Oke, lanjut Mazepin itu sama Mick Schumacher second steam di go-kart. Iya. Di Tony Kart dulu. Hasilnya juga sama-sama bagus, tapi ketika dia ke mobil, Mazepin nggak sebagus Mick sebenarnya. 2015 dia dari nih MF Challenge dulu ya, cuma peringkat 10. Sebenarnya sama kayak Mick, nggak terlalu bagus. Nah, tapi dia pindah nih ke balapan GP3. Jadi GP3 ini sekarang balapannya udah nggak ada. Namanya jadi F3. Jadi itu ibaratnya dilebur jadi satu kan. Iya. Karena biar nggak ada ini kebingungan di antara F3 dan F3 dan GP3 gitu kan. Akhirnya dilebur mobilnya jadi satu karena tadi itu mobilnya juga beda. Dia mobilnya beda akhirnya Yang ada dilebur. turbo di belakangnya itu. Iya, kayak ada knalpot di sini ya kan. Nah, itu yang F3. Kalau yang GP3 yang benar-benar mirip kayak F2. Iya. Di GP3 ternyata dia bagus. Ini kayak sebuah hal yang agak di luar dugaan waktu itu kan. Dia bisa jadi runner up. Gue lupa tapi dia yang juara satu siapa gue agak lupa. Akhirnya dia tahun 2019 naiklah ke F2. Timnya sebenarnya tim bagus. ART Grand Prix nih, ART Grand Prix nih tim bagus bukan. Juara buat siapa kemarin terakhir ya? Dia bukan. De Vries. Iya, Nick De Vries. Dia rekan timnya Nick De Vries. Jadi ketika Nicknya juara umum gitu kan, Mazepin cuma dapat 11 poin, posisinya juga cuma ada di 18. Yes. Di bawahnya Gilail itu. ART Grand Prix itu bukan Astra Motor Racing Team ya. Racing team. Maaf. Korode. Jadi lanjut. Jadi dia tahun ini duduk kompetisi ya di F3 juga sama Nah, di Formula 1. Biasanya pembalapin Asian Championship ini biasanya ada di musim dingin. Ya kan bahkan 2019 2020. Iya. Balapannya kayak dari Oktober sampai akhir musim ya sampai Januari awal lah musim. ya kan. Dan pembalap biasanya balapan di situ ya itu buat ngopilin super license itu kan. Iya. Lumayan lah dapat nambah-nambahan kan. kayak biarpun poinnya Nggak kecil banyak ya kan, poinnya iya. nggak banyak, dia buat nambah super license bisa kan dengan posisi 3. Sebenarnya pencapaian menurut gue pun peningkatan Mazepin dari 2019 ke 2020 itu juga jauh banget sebenarnya kan. Jadi dia di tim baru namanya Hightech. Hightech tuh tadinya nggak ikut F2, dia cuma F3 doang. Tapi mungkin karena si bapaknya Mazepin banyak duit Uang nih. banyak ya. Iya kan? Lu bodoh kalau anak gua ke F2. Iya, ini gue bikinin tim nih segala macam. Gua danain segala macam. Ya akhirnya si Mazepin nih tahun ini lumayan. Dia menang 2 kali. Dan sempat buat title juga. Iya, saingan iya terakhir. podium 6 kali kan lumayan. Tapi setelah balapan di Sakir kemarin banyak orang jadi benci sama Mazepin. Kenapa? Karena ini. Nah, ini di last lap. Hah? Jadi Mazepin ini mendorong loop Felipe Drugovich sampai benar-benar di pinggir. Hah. Jadi benar-benar defense-nya tuh buat beberapa orang tuh defense-nya tuh dia benar-benar kotor gitu. Jadi emang dia mempertahankan posisi. Dia emang nggak waving, tapi dia benar-benar ngedorong pembalapnya itu Sampai keluar. sampai Kan pasti mainnya di sini ya? Iya. Kenapa Nah, dia bisa di sini? Ya kenapa dia bisa di sini gitu Iya kan? Sebenarnya pembalap lainnya di sini Iya. gitu kan. Emang Mazepin akhirnya kena penalti kan. Iya. Dia harusnya finish podium ketiga tapi penalti dia finish di posisi 9. Dan ini jadi pertanyaan, jadi omongan banyak orang juga kan. Apakah dia layak ke F1 tahun depan? Apakah dia layak ke F1 tahun depan? Tapi kayaknya pembalap Rusia emang seagresif itu sih. Jadi pembalap Rusia kan selama ini udah ada Fiat. ya yang paling terkenal Fiat kan dan banyak sukses kan. Tapi dari zaman yang pertama itu Vitaly Petrov, terus Daniil Kvyat, terus yang agak terlupakan tuh Sergei Sirotkin. Oh iya. Gua lupa Cuma dia. semusim doang sama Bener, Williams iya, nggak iya. dapat poin ya Bener, lagi bener, kan. bener. Sergei Sirotkin. Dan akhirnya dikata Mazepin gitu. Sebenarnya 10 tahun terakhir tuh kayak motorsport Rusia tuh ya berkembang benar-benar pesat ya kan. Dia Kan tahun depan aja MotoGP calon juga kan? calon juga ada balapan di Rusia kan. Jadi sebenarnya ini sempat jadi perdebatan apakah Mazepin ini benar-benar layak di F1. Tapi karena dia udah tekan kontrak dan dia punya super license juga gitu kan. Dan segala secara kontrak pun ada gitu. Lu Iya. punya super license, lu punya uang, lu punya slot, Iya. ya silakan ke Silakan F1 gitu. kalau hasilnya ya Walaupun tahun itu depan. attitude ntar belakangan, Iya. ya nanti tuh pesan director pokoknya. Iya. Karena mungkin juga kalau gue lihat dari perkembangan Mazepin juga tahun ini dia meningkatnya jauh. Yes. Di luar insiden yang di seri terakhir ini, dia emang balapannya agresif. Dia beberapa kali dia beberapa kali crash, Kontroversi beberapa lah. kali penalti segala macam. Tapi ya secara hasil dia nggak bisa bohong gitu kan. Dia ada di posisi 5 besar tuh untuk balapan yang ketat kayak F2. Itu ya emang hasil yang benar-benar bagus lah buat membuktikan dia layak di F1 tahun depan. Ya, Gua pembalap muda di Haas. jadi sebenarnya nih
kalau Yuki Tsunoda agak politis ya kan. Politis, Karena dia sebenarnya didukungnya sama Honda. Bukan sama Red Bull-nya. Tapi Red Bull Ada pun, Red Bull-nya ada, Red Bull-nya cuma- pun akhirnya karena nggak punya pembalap junior ya kan, Seladan Tiktum Bukan dilepas ini, sama dia. Ya. Ya, terus dia lihat bakatnya Tsunoda ya akhirnya ya udah nih tahun ini gue support di F2. Ternyata bagus. Padahal bagus. Yuki Tsunoda ini salah satu pembalap yang karir di F3 atau di balapan-balapan juniornya itu nggak sebagus begitu wah. nggak sebagus Mick atau Mazepin malah. Kita lihat di sini. Dia tuh udah super formula kan? Enggak, dia belum pernah super formula. Oh, malah nggak formula dia. Justru kalau super formula itu buat pembalap Jepang yang gagal di Eropa dia baru balik ke super formula Oh, yang gitu udah biasa Formula gitu. Dream Project. Ya, jadi gini. Yuki Tsunoda tuh yang ngawalin balapnya di negaranya ya. Kalau di Jepang karena banyak sirkuit juga terus Terus ya, dan banyak memberikan mobil juga. ya balapannya sana bisa Honda dan Toyota biasanya kan. Dia di sini tuh dia awal karirnya tuh 2016 mobilnya ya. Kalau kartingnya dia udah lebih lama. Dia cuma ikut 2 race tapi langsung dua-duanya podium. Oke. Sebenarnya ya kalau untuk Emang bakat lah ya. kompetisi lokalnya dia bagus. Jadi ketika ikut full semusim di tahun pertamanya, dia langsung posisi 3. Terus 2018 dia full musim lagi, dia langsung juara umum ya kan. Oke. Karena mungkin kalau kompetisinya mungkin nggak seketat di Eropa, tapi tetap aja Jepang itu salah satu kompetisi Formula 4 atau Formula 3 tuh yang bergengsi lah. Yang bergengsi dan ya persaingannya banyak sebenarnya. Terus lanjut dia akhirnya 2019 dilepas lah Ke Eropa. Eropa ya kan. Ada 2 balapan yang dia ikut. Yang pertama FIA Formula 3. Dia timnya tuh sama Genzer. Hasilnya tuh nggak bagus-bagus amat sebenarnya. Dibandingin rekan setimnya dia di Carlin Jahan Deruvala. Jadi cuma menang sekali, posisi akhirnya tuh di posisi 9 ya. Itu juga dia menangnya kayaknya hampir-hampir seri terakhir gitu. Kalau gue sempat nonton juga waktu itu dia menang. Terus selain itu dia balapan di Euro Formula Open. Jadi Euro Formula Open ini kalau lu belum tahu jadi ini mobil F3 yang tadi lu bilang tuh yang ada kayak turbonya di belakang. Nah, dipakai sekarang di Euro Formula Open ini. Jadi buat pembalap-pembalap yang ya buat ngumpulin super license juga, dia bisa ikut 2 kompetisi kan sebenarnya kan. Entah itu Formula 3 atau dan Euro Formula Open ini. Hasilnya dia lebih oke lah di Euro Formula. Di posisi 4 emang persaingannya mungkin di Euro Formula nggak seketat. Lebih minim. Iya, nggak seketat apa? Formula 3. Formula 3. Kalau Formula 3 itu benar-benar ketat banget lah. Terus lanjut di tahun ini kan. Sebenarnya ini agak waktu Tsunoda naik ke F2 itu banyak yang memprediksi nih si Honda ini terlalu maksain buat masukin dia ke F2 karena kan dia tadinya si Honda ini dia supportnya si Nobuharu Matsushita tapi mungkin nggak sesuai harapannya ya hasilnya Matsushita tuh nggak terlalu bagus ya maksudnya nggak konsisten dan ya umur juga udah tua kan dia udah di GP2 tuh udah lama banget kan 2015 ya. Bareng Mario Haryanto. Iya 2015 udah balap gitu kan. Ya mungkin terlalu dipaksain kan. Umur juga dia baru 20, tahun ini baru 20 gitu kan. Terlalu muda. Tapi ternyata hasilnya oke. Hasilnya justru di luar perkiraan kan. Pertama mungkin di awal musim nggak terlalu oke gitu kan. Karena ketutup sama Rob Schwartzman. Yang sama-sama debutan nih, sama-sama rookie. Schwartzman lebih bagus tapi Schwartzman di backup Ferrari, ini backup Honda kan. Ya di backup Honda dan Red Bull lagi kan. Tapi ternyata di beberapa seri terakhir nih termasuk di Bahrain dan Sakir. Kemarin pun pole position dan menang. Iya, pole position menang dan di race 2-nya dia kan karena dia menang dia start ke-8 nih. Dia bisa finish kedua malah kan. Hampir ngebalap si Daruvala kalau bisa berapa lap lagi. Makanya dia dengan hasil maksimal di Sakir dia bisa nyodok posisi Schwartzman dan dia cuma kalah 1 poin sama Eilert. Posisi ketiga. Kalau hitung-hitungan sih super license-nya pas. Cukup sih. Karena emang minimal F1 itu 40 poin. Dan 1, 2, 3 itu 40 poin kalau di F2. Iya, betul ya 40 poin kan. Dia posisi 3 udah ada super license F1. Apalagi sekarang dia ya kalau di Zoom nih error mulu. Nah, dia sudah sempat ikut tes AlphaTauri di Imola waktu itu. Jadi setelah balapan di Imola udah fitting seat juga dan posisinya dan Fiat juga tahun ini nggak bagus-bagus sama. Resultnya juga nggak maksimal kalau dibandingin podium sekali doang ya? Nggak pernah podium. Podium sekali. Nggak ada tahun lalu ya, Toro Rosso ya di Hockenheim. Padahal kalau bisa dibilang emang di sini ada campur tangan dua brand. 2 brand ya, satu Red Bull, satu Honda. Apalagi Honda dan terakhir kan Honda terakhir. Iya, 2022 tuh Honda udah nggak ada kan. Kemungkinan udah gang tapi mungkin masih dipakai mesinnya kan. Mungkin Red Bull-nya mungkin masih ada, tapi kan ya pembalapnya malah dimasukin gitu. Jadi Honda pengen buru-buru nih, gue pengen ada pembalap Jepang lagi ya di F1. Karena terakhir Honda punya pembalap Jepang itu bukan 2003, 2008, Takuma 1 ya. Takuma 1 tuh terakhir balapan sama Honda 2008 ya. Setelah itu pembalap Jepang terakhir itu Kamui Kobayashi. Dia tapi Toyota. bukan dia
akademi Toyota, tapi dia cuma balapan sama Toyota tuh 2 kali. Ngegantiin Timo Glock tahun 2009. Habis itu dia balapannya sama Sauber, terus terakhir sama Caterham tahun 2014. Udah agak lama sih sebenarnya. Mungkin dulu 2010 tempat pembalap India kan kayak Karun Chandok, terus ada Narain Kartikeyan ya. Siapa? Iya, pembalap penggembira. Iya. Tapi kalau menurut gue ya Tsunoda dengan progresnya dia secepat itu dan mobil yang lebih bagus kalau misalnya dia tahun ke depan ke F1. Iya. Hasilnya menurut gue bakal lebih bagus ketimbang dua Haas. Karena ya mobilnya si Lebih AlphaTauri kompetitif dan lebih punya tim yang lebih bagus gitu. Iya, kalau lihat hasil Nah, tahun ini ya. tahun depan kan mesin aja nggak ada yang berubah. Iya, mobilnya itu juga nggak berubah Lebih bagus gitu. ya. Mungkin cuma ada berubah ya di aerodinamika segala macam Perubahan dikit. bentuk rem atau apa air scoop kan gitu. Iya, perubahan minim doang kan. Karena pandemi Karena ini. engine freeze. Iya, nggak karena pandemi Engine freeze juga. apa namanya istilahnya kalau F1? Engine freeze. Engine freeze juga ya namanya? Engine freeze sudah. Atau GP doang? Engine freeze. Jadi kalau di F1 itu 5 tahun nggak ganti tipe, nggak ganti mesin, nggak ganti regulasi iya, mesin. iya. Kalau bukan mobilnya gitu kan. Kalau mobilnya sih bisa diupdate di area aeronya segala macam bisa diupdate, tapi nggak boleh ganti sasis secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya dilihat dari hasil tahun ini, Haas itu kan keteteran lah. Dia cuma bisa ngelawan Alfa Romeo doang. Cuma 2 Ferrari itu doang, 2 Ferrari Iya, gitu doang. dua yang pakai mesin Ferrari itu doang kan. Oke. Dan ini pembahasan dari Pembahasan 3 kita. pembalap yang Oke. mungkin Kalau punya pertanyaan silakan taruh di kolom komen. Nanti kita akan bahas F1 lagi mungkin ya stok video masih banyak. iya. Jadi jangan terlalu kangen sama kami. Atau mungkin mau bahas Formula E. Kangen sama Mas Joni dan Bang Eka, belum ada yang muncul ya. Apa mungkin mau bahas Formula E Januari Formula E, iya sedang mulai. Ada barang Dakar tuh ya. bareng Dakar. 3 Januari. Kalau Formula E kan kita mungkin beberapa fans mungkin ada yang nonton kan karena di Iya, sini juga iya. disiarinnya gampang kan. Ah. Karena Formula E beberapa tahun terakhir emang seru sih. Iya. Mungkin bisa Betul, kita saya. bahas buat prediksi lah. Kemarin kita ngundang lah siapa yang Formula Jakarta kenapa nggak ada di sini. Coba udah. Ngundang banget ke Pak Bamsud, lupa nanya gue. Ya coba. Oke. Oke, pokoknya tetap nanya. Kalau ada pertanyaan taruh di kolom komen, tetap subscribe, like, komen, dan share, dan follow Instagramnya @otores1day. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Kita lanjut dulu nih.